Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, tentulah kita harus senantiasa dapat meneladani Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang benar dan kudus, maka selayaknya lah orang Kristen berjuang, memperjuangkan hidupnya dapat hidup kudus dan benar, hidup dalam kebenaran. Dan kemudian ketika kita memperjuangkan kebenaran, bukan berarti kita merasa paling benar. Kemudian karena kita merasa paling benar, kita menilai dan menghakimi orang lain, menganggap orang lain lebih tidak benar, orang lain salah dan sesat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup benar, hidup kudus, juga kita harus berjuang untuk hidup dalam kasih. Karena Tuhan Yesus Kristus yang maha benar dan maha kudus juga maha kasih. Maka selayaknya lah kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan sekaligus kita membenci orang lain. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pastilah kita juga mengasihi orang lain, sesama kita yang kelihatan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita melihat dunia ini dengan kacamata yang luas, yang terbuka. Tuhan mencipta manusia, setiap orang dengan beraneka karakter, tidak ada yang sama. Sehingga muncullah berbagai denominasi gereja, aliran gereja, dogma, doktrin, pengajaran, cara pelayanan yang beraneka di dalam berbagai gereja. Ada aliran Calvinis, Lutheran, Baptis, Bala Keselamatan, Reform, kemudian Karismatik, Pantekosta, dan masih banyak yang lainnya lagi. Dan marilah kita dapat ikut bersukacita dengan kasih atas kehadiran berbagai aneka gereja, atas kehadiran berbagai denominasi, aliran, dogma, doktrin, pengajaran beraneka gereja. Karena semua gereja adalah milik Tuhan dan dari Tuhan. Hal yang paling penting adalah Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar di dalam dogma, doktrin, dan pengajarannya. Ada yang beribadah dengan tenang, dengan damai, ada yang beribadah dengan meriah, semarak, dan kemudian setiap gereja memiliki pandangan tentang imannya masing-masing. Ya tidak apa-apa. Ada gereja yang condong yang lebih mengutamakan hal-hal yang rasional. Misalnya tentang penyembuhan, sekarang ada rumah sakit. Kita bisa berdoa dan kita datang ke rumah sakit. Ya tidak apa-apa, karena kenyataannya ada rumah sakit, ada dokter yang bisa membantu untuk menyembuhkan. Ada juga gereja yang memiliki iman dengan doa, ada karunia penyembuhan, ada karunia mujizat, ya tidak apa-apa. Jadi saling melengkapi, bahwa Tuhan melengkapi di dunia ini, ada rumah sakit, ada juga dengan doa dan karunia penyembuhan bisa sembuh. Jadi kalau kita dapat melihat dan memandang dunia ini dan memandang berbagai gereja dengan mata hati yang terbuka, maka semuanya menjadi indah. Kita boleh mengkritisi. Tuhan Yesus pun juga kadang mengucapkan tanpa teding aling-aling. Seperti Petrus dikatakan iblis, atau juga kelompok yang lain, hai kamu berdebah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus selain maha sempurna, maha suci, juga maha kasih. Petrus dikatakan iblis tetapi tetap dikasihi. Dengan kasih kemudian menjadi murid yang utama. Nah,
kita juga boleh mengkritisi tapi dengan kasih, bukan dengan umpatan, dengan kebencian, kemarahan. Kita mengatakan sesat dengan wajah garang dan sangar. Jadi marilah kita mengkritisi saudara-saudara kita, gereja-gereja yang lain, tapi dengan kedamaian, ketenangan. Kita bisa menyadari bahwa kita juga punya kekurangan, tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan terlalu kita menganggap sempurna, yang lain salah. Jadi kita harus menyadari hal itu sehingga hati kita damai, tenang, kita tentram. Dan kita bisa melihat orang lain, melihat gereja yang lain, melihat dunia ini dengan mata hati yang terbuka, yang damai, tentram, dan sukacita. Jadi marilah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita melihat dunia ini dengan kacamata positif, mata hati yang positif, yang bersih, yang penuh kasih, sehingga hidup kita dapat merasakan damai sukacita. Kita bisa saling menasihati dengan hati yang rendah hati. Ya, dengan kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu dasar utama. Kasih dan kerendahan hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia. Tuhan memberkati.